Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik korelasi ganda kelompok 4 Basitul Huda, Eri Arianto, Sela Oktapani, Saidatul Hopipah. Korelasi ganda. Korelasi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada dan tidaknya hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Korelasi ganda adalah korelasi yang digunakan untuk menguji hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen secara bersamaan. Jadi, dengan menggunakan korelasi ini, kita dapat mengetahui antara variabel itu saling berhubungan atau tidak. Sementara itu, menurut Ridwan 2012-238, korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Korelasi ganda. Multiple correlation merupakan korelasi yang terdiri dari dua variabel bebas, X1, X2, serta satu variabel terikat Y. Apabila perumusan masalahnya terdiri dari 3 masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan korelasi sederhana. Oleh karena itu, berikut ini hanya akan dikemukakan cara perhitungan ganda antara X1 dan X2 dengan Y. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya, yaitu langkah-langkah penyelesaian korelasi ganda. Yang pertama, buatlah rumusan masalah. Yang kedua, buatlah hipotesis penelitian. Yang ketiga, buatlah hipotesis secara formal. Yang keempat, masukkan angka-angka statistik dengan rumus korelasi sebagai berikut. RxJy sama dengan N dikali sigma XJy minus sigma XJ sigma Y. Akar N dikali sigma XJ kuadrat minus sigma XJ kuadrat N kali sigma Y kuadrat minus sigma Y kuadrat, di mana diketahui RxJy adalah korelasi produk momen antara Xj dengan Y. Sigma X adalah jumlah dari variabel X. Sigma Y adalah jumlah dari variabel. N adalah jumlah sampel. Sigma Y kuadrat adalah kuadrat dari total jumlah variabel Y. Sigma XY adalah hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y. XJ adalah variabel X yang kesekian, contohnya X1, X2, X3, dan sebagainya. Selanjutnya, hasil dari korelasi, kemudian hitung korelasi ganda R dengan rumus RY kali X1, X2 sama dengan akar R kuadrat YX1 ditambah R kuadrat YX2 minus 2RYX1 RYX2 RX1 X2 per 1 minus R kuadrat X1 X2. Diketahui RYX1 X2 adalah korelasi antara variabel X1 dengan X2 secara bersamaan dengan variabel Y. RYX1 adalah korelasi produk momen antara X1 dengan Y. RYX2 adalah
korelasi produk momen antara X2 dengan Y. Rx1 X2 adalah korelasi produk momen antara X1 dengan X2. Setelah itu, 5. Menguji signifikasi dengan rumus F hitung. Rumusnya adalah sama dengan R kuadrat per K per 1 minus R kuadrat per N minus K minus 1. Di mana adalah R nilai koefisien korelasi ganda, K jumlah variabel bebas atau independen, dan N adalah jumlah sampel. F hitung yang selanjutnya akan dibandingkan dengan F tabel. Dari perhitungan tadi, buatlah kesimpulannya dengan kaidah signifikasi, antara lain jika F hitung lebih dari F tabel, maka signifikan. Jika F hitung kurang dari F tabel, maka tidak signifikan. Mencari F tabel dengan tabel F dengan rumus taraf signifikannya A sama dengan 0,01 atau A sama dengan 0,05. F tabel sama dengan F 1 minus A, dB sama dengan K, dB sama dengan N dikurang K dikurang 1. Baik. Sekarang kita akan membahas tentang contoh soal dari korelasi ganda. Pada tabel di samping ini merupakan penelitian hubungan antara tingkat kepercayaan diri dan motivasi belajar terhadap presentasi belajar statistik mahasiswa Fakultas Ekonomi INAIS. Untuk keperluan tersebut, maka telah dilakukan pengambilan data terhadap 10 responden yang diambil secara random dengan A atau alfa sama dengan 0,05. Berdasarkan 10 responden tersebut, diperoleh data mengenai hasil tingkat kepercayaan diri atau X1, motivasi X2, dan presentasi belajar statistik atau Y sebagai berikut. Teman-teman dapat melihat tabel tersebut pada layar monitor ya. Nah, untuk penyelesaian dari soal tersebut, pertama-tama kita mencari apa yang diketahui dari tabel tersebut. Pertama, yaitu X1 ialah kepercayaan diri, X2 ialah motivasi, Y adalah presentasi belajar, N atau sampel adalah 10, dan A atau alfa adalah 5. Setelah itu, kita menentukan rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan diri dan motivasi belajar terhadap presentasi belajar statistik mahasiswa Fakultas Ekonomi INAIS. Setelah kita menentukan rumusan masalah, kita membuat hipotesis penelitian. Hipotesisnya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kepercayaan diri dan motivasi belajar terhadap presentasi belajar statistik mahasiswa Fakultas Ekonomi INAIS. Setelah itu, kita menentukan hipotesis secara formal. Nah, HO atau hipotesis statistik berbanding dengan R atau korelasi ganda sama dengan 0. HI atau hipotesis penelitian berbanding dengan korelasi ganda atau R tidak sama dengan 0. Setelah kita melakukan langkah-langkah sebelumnya, selanjutnya kita menghitung korelasi antara X1 dengan Y.
Untuk menentukan korelasi tersebut, kita menggunakan rumus yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu R X1 dengan Y sama dengan N atau jumlah sampel dikali sigma X1 yang sudah dikali dengan Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y per akar N sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan angka-angka yang terdapat pada tabel yang tadi teman-teman lihat ke dalam rumus ini. Nah, angka-angka yang kita masukkan ialah nilai dari X1 dengan Y dan juga jumlah sampelnya saja. N-nya adalah 10 atau sampelnya berjumlah 10, nilai dari sigma X1 dikali Y adalah 45.096 dikurangi sigma X1 adalah 621 dikali sigma Y nilainya ialah 729. Teman-teman tinggal memindahkan nilai yang ada pada tabel ke rumus ini saja. Setelah nilainya sudah masuk semua, bisa langsung dihitung hingga mendapatkan nilai akhir minus 0,15. Ini perhitungan yang kami lakukan, bisa teman-teman koreksi kembali jika terjadi kesalahan. Setelah kita mendapatkan nilai korelasi dari X1 dengan Y, kita juga menghitung nilai korelasi X2 dengan Y. Rumusnya sama seperti sebelumnya, seperti korelasi X1 dengan Y, hanya saja angka yang dimasukkan yaitu nilai dari X2 dan Y, dan nilai dari X1 tidak dimasukkan, hanya mengganti angkanya saja tergantung rumusnya. Setelah teman-teman memasukkan nilai dari tabel ke rumus yang kedua ini, teman-teman bisa menghitung langsung semuanya hingga mendapatkan nilai akhir 0,64. Ini perhitungan yang nilai akhir dari perhitungan yang kami lakukan, bisa teman-teman koreksi jika terjadi kesalahan. Setelah yang tadi selesai, kita juga menghitung nilai korelasi antara X1 dengan X2. Rumusnya sama seperti sebelumnya. Yang membedakan adalah nilai dari yang dimasukkan. Jadi nilai yang dimasukkan ialah nilai dari X1 dengan X2 saja, yang Y tidak dimasukkan. Setelah nilai dari tabel dimasukkan ke dalam rumus, kita bisa menghitung langsung hingga mendapatkan nilai akhir ialah 0,10. Setelah nilai dari tiap korelasi kita hitung dan mendapatkan hasilnya masing-masing, selanjutnya kita masukkan nilai korelasi-korelasi tersebut ke dalam rumus analisis ganda. Nah, rumus analisis ganda atau korelasi ganda ini ialah R atau R besar atau korelasi ganda X1 X2 dengan Y sama dengan akar R kuadrat atau korelasi dari X1 dengan Y dikuadratkan ditambah
R kuadrat X2 dengan Y atau korelasi dari X2 dan Y dikuadratkan dikurangi 2 dikali R X1 Y dengan Y dikali R X2 dengan Y dikali R X1 dengan X2 per 1 min R kuadrat dari X1 dengan X2. Nah, teman-teman setelah mengetahui rumus ini, bisa memasukkan nilai-nilai korelasi yang sebelumnya kita telah hitung ke dalam rumus ini. Nah, setelah selesai memasukkan nilai-nilainya, teman-teman bisa langsung menghitungnya dan mendapatkan nilai akhir ialah 0,67. Itu nilai akhir yang kami dapatkan. Bisa dikoreksi jika terdapat kesalahan dalam penghitungan. Setelah kita menghitung dengan menggunakan rumus korelasi ganda, nah, dari hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan atau korelasi antara kepercayaan diri atau X1, motivasi X2, dan presentasi belajar atau Y pada mahasiswa ekonomi INAIS. Korelasi antara kepercayaan diri, motivasi terhadap presentasi belajar atau Y pada mahasiswa ekonomi INAIS tergolong kuat karena hasil perhitungan di atas besar R adalah sebesar 0,67. Sedangkan untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi variabel X1 dan X2 dengan variabel Y, koefisien determinan sama dengan R kuadrat dikali 100% atau 0,67 dikali 100% hasilnya adalah 45%. Selanjutnya, untuk mengetahui keberartian korelasi ganda, maka dilakukan perhitungan uji F sebagai berikut. Untuk rumus dari F hitung itu sendiri, teman-teman dapat melihatnya di layar monitor secara langsung. F hitung sama dengan R kuadrat atau korelasi ganda yang dikuadratkan per K atau jumlah X atau juga disebut kelompok per 1 min R kuadrat per N min K min 1. Nah, setelah teman-teman mengetahui rumus ini, bisa langsung dimasukkan nilai-nilai yang sebelumnya sudah diketahui ke dalam rumus ini dan langsung menghitungnya, sehingga nilai akhir yang didapatkan adalah 2,88. Setelah nilai dari F hitung kita dapatkan, selanjutnya kita menguji signifikasi dengan rumus F hitung. Poin-poinnya adalah, untuk kaidah uji signifikasi adalah jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka signifikan. Sedangkan jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tidak signifikan. Dengan A atau alfa sama dengan 0,05, F tabel ialah, atau cara menentukan F tabelnya adalah F 1 min A dB sama dengan K dB sama dengan N min K min 1. Maka F 1 min A dB sama dengan 2
DB sama dengan 10 min 2 min 1. Nah, 2 ini dari mana? Karena jumlah X-nya itu hanya ada 2, jadi nilainya ialah 2. Setelah itu kita menghitung dan mendapatkan nilai F 0,95 untuk tingkat kepercayaan dan 2 dan 7 itu untuk menentukan nilai F tabel dari tabel F. Cara mencari F tabel, 2 sebagai angka pembilang, 7 sebagai angka penyebut, sehingga nilai dari F tabelnya ialah 4,74. Nah, nilai ini bisa teman-teman dapatkan dari tabel F, bisa dicari di Google atau dari tabel yang sudah dikirimkan dosen pengempu. Setelah itu, kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah, setelah dihitung, ternyata F hitung lebih kecil daripada F tabel, atau 2,88 lebih kecil dari 4,74. Sehingga HI atau hipotesis penelitian ditolak dan HO atau hipotesis statistik diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri atau X1 dan motivasi atau X2 terhadap presentasi belajar statistik atau Y pada mahasiswa Fakultas Ekonomi INEIS. Untuk berikutnya yaitu dengan cara SPSS. Langkah pertama yaitu buka program SPSS, lalu klik variabel view. Selanjutnya pada bagian name tulis saja X1, X2, dan Y. Langkah kedua, pada desimal ubah semua menjadi angka 0. Pada bagian label, tuliskan tingkat kepercayaan diri untuk X1, motivasi untuk X2, dan presentasi belajar statistik untuk Y. Langkah ketiga, klik data view dan masukkan tingkat kepercayaan diri atau X1, motivasi X2, presentasi belajar Y yang sudah dipersiapkan. Setelah itu langkah keempat. Selanjutnya pilih analyze, lalu pilih regression, lalu linear. Langkah kelima, pada dialog linear regression, masukkan variabel presentasi belajar statistik Y ke kotak dependent. Selanjutnya, masukkan variabel tingkat kepercayaan diri atau X1, motivasi atau X2 ke kotak independen. Lalu kemudian klik statistik. Nah, pada kolom dialog statistik, beri tanda checklist estimates, mode fleet, dan R-square change, lalu klik continue dan klik OK. Maka akan keluar output seperti gambar ini. Interpretasi data. Berdasarkan tabel model summary, diketahui bahwa besarnya hubungan antara tingkat kepercayaan diri X1, motivasi X2, dan presentasi belajar statistik Y
yang dihitung dengan koefisien korelasi ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,682. Hal ini menunjukkan pengaruh yang kuat dan memperoleh nilai probabilitas sig F change sama dengan 0,112. Karena nilai sig F change 0,112 lebih besar daripada A, yaitu 0,05, maka keputusannya HO diterima dan HI ditolak dan dapat diambil kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri, yaitu X1, dan motivasi X2 terhadap presentasi belajar statistik atau Y pada mahasiswa Fakultas Ekonomi INAIS. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.